Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas geografi ekonomi industri. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Faisal Aulianesa, NIM E100210171, kelas C. Di sini saya akan membahas tentang aglomerasi ruang industri. Aglomerasi ruang industri adalah konsentrasi geografis kegiatan ekonomi. Selama abad ke-20 dan terutama setelah Perang Dunia Kedua, perkembangan industri mulai dari konsentrasi spasial industri di Eropa Tengah Utara dan Amerika Serikat. Kemudian, pada dekade selanjutnya menyebar ke wilayah dan negara lain. Aglomerasi industri merupakan aspek pengembangan dan spesialisasi yang tidak merata dan berfungsi sebagai lokasi penting penciptaan lapangan pekerjaan dan inovasi. Berikut aglomerasi industri. Penggunaan istilah aglomerasi berawal dari ide Marshall tentang penghematan aglomerasi atau agglomeration economies. Aglomerasi industri pada awalnya disebut oleh Marshall dengan istilah located industry yang berarti industri yang terlokalisir. Kemudian industri. Industri adalah gagasan tentang skala ekonomi eksternal. Skala ekonomi mengacu pada penghematan biaya dalam input per unit ketika skala tertentu tercapai dan dapat bersifat internal atau eksternal. Ketika skala ekonomi bersifat eksternal, penghematan biaya dialami secara kolektif oleh perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut. Biasanya melalui pembagian manfaat dari pembangunan infrastruktur dan munculnya kelompok tenaga kerja khusus. Kemudian proses penentuan lokasi industri berjalan dengan derajat inersia atau kelembapan tertentu. Konsentrasi pabrik manufaktur mengarah pada transformasi mendalam dari area yang bersangkutan berupa banyaknya infrastruktur atau sarana dan prasarana yang terkonsentrasi di sana seperti transportasi, layanan, perumahan, dan lain sebagainya, yang secara keseluruhan dapat menjadi faktor daya tarik dari perusahaan lain yang berlokasi di sana kemudian. Berikut dampak penentuan lokasi. Penentuan lokasi industri juga memperhatikan dampak positif bagi masyarakat sehingga masyarakat akan banyak memperoleh keuntungan apabila mengikuti tindakan mendirikan usaha di sekitar dekat lokasi tersebut. Dengan dampak positif tersebut, masyarakat dapat mengambil keuntungan dari berdirinya sebuah bangunan industri atau berdirinya sebuah perusahaan industri yang sehingga masyarakat sekitar dapat membuka usaha yang dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat tersebut, seperti membuka rumah makan, toko kelontong yang menyediakan untuk tenaga kerja di perusahaan industri tersebut. Pemilihan lokasi industri selalu mempertimbangkan faktor skala ekonomi melalui aglomerasi. Perusahaan dapat mencapai penghematan biaya atau skala ekonomi eksternal. Penghematan biaya tersebut dapat diperoleh beberapa melalui faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, terjadilah hubungan pertukaran antara perusahaan yang berada di siklus produksi yang sama. Ini memungkinkan untuk menciptakan pembagian kerja antara berbagai unit produksi, menciptakan hubungan untuk pasokan produk setengah jadi atau suku cadang antar perusahaan. Kemudian yang kedua, tersedianya pasar tenaga kerja yang lebih terdiferensiasi dalam hal umur, jenis kelamin, kualifikasi pendidikan, dan spesialis keterampilan. Kemudian yang ketiga, terdapatnya pasar outlet yang lebih besar untuk produk. Yang keempat, dimungkinkannya penggunaan bersama oleh sejumlah perusahaan dari suatu sistem infrastruktur dan layanan, seperti jaringan jalan dan kereta api, layanan konsultasi bisnis, penelitian ilmiah dan teknologi, dan lain-lain. Yang kelima, terbentuknya suasana industri tertentu yang ada di area tertentu. Persaingan antar perusahaan merangsang proses inovasi, sementara budaya industrialisasi menyebar di kalangan penduduk sekitar, sehingga mendorong pembelajaran kejuruan dan atau keteknian. Secara keseluruhan, faktor-faktor yang telah disebutkan tadi, atau faktor-faktor di atas,
menjelaskan karakteristik yang mendasar di ruang kegiatan industri yang telah terbentuk selama beberapa dekade, yakni densifikasi atau pemadatan struktur produksi di lokasi tertentu di permukaan bumi. Daerah-daerah tersebut biasanya merupakan lokasi industri di abad-abad yang lalu, misalnya di Eropa Tengah, dari Ruhr dan Sambremuse dan Bas dan Kuznets di Rusia, di Pennsylvania, dan di Timur Laut, pada umumnya di Amerika Serikat, dan di kota dan pelabuhan metropolitan utama seperti Paris, London, New York, Los Angeles, Tokyo, dan Osaka. Ini membuktikan dan menunjukkan model persebaran lokasi industri yang relatif tidak berubah dari waktu dan ke waktu. Berikut terdapat jenis aglomerasi. Ada dua jenis aglomerasi, yaitu satu aglomerasi yang dibentuk dari ekonomi urbanisasi dan aglomerasi yang dibentuk dari ekonomi lokalisasi. Penjelasan dari ekonomi urbanisasi mengacu pada keuntungan perusahaan karena berada di daerah perkotaan yang besar dengan pasar yang besar dan heterogen. Contoh aglomerasi jenis ini adalah konsentrasi industri yang berkembang di wilayah perkotaan Jabodetabek. Sementara itu, ekonomi lokalisasi mengacu pada manfaat yang hampir secara eksklusif berdampak pada sektor industri tertentu saja yang mengarah ke kawasan industri sejenis. Sekian, terima kasih presentasi yang telah saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.